Kali ini saya akan ngajari kalian untuk bagaimana cara membuat track di Godot Engine menggunakan logika yang sudah saya siapkan. Nah, untuk update-nya mungkin kalian bisa memperbesar dari menu ini. Maksud saya itu untuk mapnya bisa kalian sedikit perbesar seperti ini. Kalian bebas untuk mendesainnya seperti apa, tapi untuk saya akan mendesainnya seperti ini saja. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke scene player terlebih dahulu. Kita klik mode player, kita masukkan mode baru lagi yang namanya kamera 2D. Nah, apa sih fungsi dari kamera 2D ini? Nah, fungsi dari kamera 2D ini itu berfungsi supaya ketika kita memiliki map yang besar, maka scene-nya akan terus berjalan mengikuti player ini. Saya akan memberikan contoh jikalau tidak menggunakan kamera 2D ini. Nah, kita bisa langsung klik run saja. Bisa kalian lihat. Nah, tidak terupdate ya, walaupun player yang sudah masuk ke dalam sana. Nah, untuk memperbaiki itu kita akan menggunakan kamera 2D seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kita taruh di bawah sini saja. Jangan lupa kita kasih limit untuk kameranya agar tidak kemana-mana ya. Untuk limit left-nya kita kasih 0, untuk top-nya kita kasih 0 juga. Untuk bottom-nya kita akan sesuaikan dengan panjang ini ya, berarti sekitaran 400 saja. Nah, oke ya, kita pindahkan. Oh, sepertinya jangan 400 ya, kita ganti ke misalkan 300 saja mungkin, atau tidak ke 500. Nah, seperti ini ya. Untuk yang right-nya kita tidak perlu menggunakan limitnya dulu. Untuk sedikit saran saja, kalau misalkan kalian ingin membuat seberapa besar dari map yang kalian bikin, lebih baik kalian menggambar map tersebut di dalam Word 1 ini. Misalkan tidak seperti ini, kalian membuatnya lebih besar lagi daripada yang ini atau lebih panjang lagi. Nah, setelah kalian selesai membuat mapnya seperti itu, kalian masuk ke dalam kamera 2D ini, lalu sesuaikan limit pergerakan dari kamera ini ya, yang right-nya, yang ke arah kanan. Nah, sekarang kita coba jika kita sudah menggunakan kamera 2D ini, maka hasilnya akan seperti apa. Nah, maksud saya
menggunakan ini banyak 500 adalah agar ketika dia lompat seperti ada animasi ketarik ke atas seperti itu ya. Nah, bisa dilihat kalau sekarang kamera sudah bisa mengikuti player kemanapun dia bergerak, walaupun itu keluar dari map atau kemana sesuai dengan limit yang telah kita gunakan. Seperti itu. Nah, tuh. Nah, sekarang saatnya kita mulai untuk membuat trapnya. Nah, untuk membuat trapnya ini cukup mudah. Kalian tinggal membuat new scene, klik 2D, node 2D, lalu kasih nama nodenya itu sekarang trap. Nah, saya kasih nama seperti itu. Kita masukkan sprite 2D untuk menambahkan gambarnya, lalu kita tambahkan area 2D dengan collision shape di dalamnya, lalu kita duplikat, kita kasih nama ini adalah body, area itu adalah body, dan area ini adalah detection ya, untuk mendeteksi ketika player menghampiri trap ini ya. Lalu kita klik trap kembali, kita masukkan animation layer yang nanti fungsinya agar mungkin saya akan masukkan gambarnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan spike ya. Nah, spike ini kita masukkan ke dalam tekstur ini, masuk ke dalam transform, kita akan masuk ke dalam rotation, putar ini sebesar 180 derajat, putar gambarnya 180 derajat agar gambar ini bisa terbalik seperti ini ya. Kita akan membuat trapnya dia bisa jatuh ke bawah. Nah, sekarang kita akan masukkan bodinya. Body ini tuh berfungsi jikalau player ya, maksudnya jika spike ini sudah jatuh ke bawah dan bodinya menyentuh dengan player itu dapat mati ataupun darahnya berkurang. Nah, setelah itu kita sesuaikan dulu saja seperti ini. Kita besarkan sedikit, kita gedein sedikit, sesuai dengan ini. Kalian bisa menggunakan collision shape 2D ataupun collision shape polygon ya, yang seperti ini. Shape polygon. Kalau polygon ini dia tuh lebih bisa di customize dalam segi besar ataupun bentuk ya. Kalau besar collision shape juga bisa, tapi kalau misalnya collision shape polygon itu bentuknya bisa kita atur sendiri, mau itu bintang, kotak, segitiga, terserah. Kalau collision shape 2D ini dia hanya bisa yang ada di dalam menu drop down tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat detectionnya. Kita pakai rectangle lagi saja buat areanya agak sedikit lebih besar daripada spike-nya. Nah, setelah itu kalian tarik ke bawah. Area deteksinya akan dibuat seperti apa? Untuk saya akan membuat area deteksinya seperti ini saja.
Dan kita save karena ini adalah scene. Kita masuk ke dalam folder scene, masuk ke folder, kita bikin foldernya yang namanya trap. Nah, kita klik save. Sudah. Nah, sekarang kita akan berurusan dengan animation player-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk animation player-nya kita buat animation yang namanya shake. Jadi sebelum dia turun ke tanah, sebelum dia jatuh, dia akan bergetar terlebih dahulu seperti batu gua yang turun, seperti itu yang jatuh. Nah, setelah itu kita akan klik add track. Kita menggunakan property track sprite 2D. Untuk ininya kita menggunakan position ya. Nah, setelah itu kita menggunakan fitur ini. Pertama-tama dia akan dalam posisi ini. Yang kedua, dia akan dalam posisi seperti ini. Yang ketiga, dia akan dalam posisi seperti ini. Terus menerus. Mungkin sampai sini aja, lalu kita kecilkan, lalu kita lihat hasilnya. Sepertinya agak terlalu rusuh banget ya. Nah, sepertinya ada yang harus, ya seperti ini. Kita akan ganti value-nya ke, dikecilkan value-nya ya, value 8. Nah, kita klik enter, kita coba lagi. Nah, agak sedikit lebih baik ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam scriptnya. Kita masuk ke dalam mode trap ini, lalu kita klik add script. Kita tentukan di mana kita akan menaruh scriptnya tersebut. Masuk ke dalam menu script, karena ini ada script, create foldernya namanya trap. Kita klik create. Nah, pertama-tama kita akan tentukan seberapa cepat. Ketika trap itu jatuh, saya akan membuatnya sekitar 160 ya, 180. Lalu current speednya itu sama dengan 0. Ini saya lupa menambahkan var. Nah, lalu kita akan menggunakan fungsi basic process ya. Kita tambahkan fungsi basic process delta.
lalu masukkan position dot y, tambahkan dengan current speed dikali parameter yang sudah disediakan adalah delta. Nah, seperti ini ya. Setelah itu masuk ke, kita akan hubungkan terlebih dahulu area dalam body-nya. Kita masuk ke dalam node, area enter, masuk ke trap. Nah, kita masukkan statement pertama-tama. Nah, jika area itu dilintasi, kita get dulu parentnya, kita cari tahu parentnya siapa dulu. Jika parentnya adalah utamanya player, maka kita dapatkan parentnya lagi, lalu kita jalankan fungsi dalam parentnya, yaitu die, agar player tersebut bisa mati ketika kita telah menyentuhnya, dan pastikan ketika trap telah menyentuh badan dari player akan menghilang ya. Kita akan masukkan fungsi bawaan dari kode.td free. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan masukkan fungsi, kita masuk ke detection, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, kita kasih statementnya lagi. Nah, jika areanya itu kita dapatkan dulu parentnya. Nah, jika parentnya itu adalah player, kita akan jangan, oh ya, kita belum menggunakan onReady, tapi karena saat hanya onReady ini hanya digunakan sekali, maka kita tidak perlu menggunakan onReady saja ya. Kita bisa drag mesin player ini masuk ke dalam sini. Nah, kita masukkan fungsi play shake yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan menjalankan fungsi wow. Nah, current speed ini itu adalah speed, kita buat, nah udah ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan memanggil fungsi while ini di dalam animationnya ya. Nah, kita klik add track, property track, masuk ke dalam node. Nah, setelah itu sebentar, ada kesalahan. Kita klik add track, kita call method track di trap ini, kita insert key, masukkan. Nah, ini adalah fungsi yang sudah kita buat ya, sudah muncul. Nah, kita masukkan fungsi while tersebut. Nah, sudah. Sekarang kita uji coba terlebih dahulu. Kita panggil terlebih dahulu trapnya dengan menggunakan bentuk instance. Nah, ini trap open. Nah,
misalkan saya akan membuatnya menyimpannya di sini. Misalkan kita akan membuat dua. Saya akan membuat beberapa di dalam sini ya. Nah, untuk mengkelompokkan node-node yang sudah kita buat seperti trap ini kan ada banyak ya. Cuman bagaimana kita nge-grouping ini jadi satu? Caranya mudah. Kalian bisa menggunakan area 2D ataupun node 2D untuk menggrouping itu teritunya. Nah, sekarang saya akan membuat dengan node 2D dulu saja. Oh iya, menggunakan static body bukan area 2D ya. Kita klik create. Nah, error apa ini? Ya sudah, ya kalau misalkan dibiarkan saja tidak jadi masalah harusnya. Setelah itu kita tutup, klik save. Sekarang kita coba. Oh iya, untuk mengganti key bindingnya kalian bisa masuk ke dalam script dari player. Misalkan saya tidak terbiasa menggunakan AS, A dengan D untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, maka saya akan menggunakan UI left, UI right, dan di sebelah sininya juga. Dan juga UI right ya. Tapi jika kalian ingin menggunakan keduanya, kalian bisa tambahkan koma lagi di sebelah sini ya. Cukup mudah. Nah, kita coba. Oke. Ternyata tadi jatuh, stage-nya ada kesalahan, apakah karena di grouping seperti ini? Kita akan coba keluarkan terlebih dahulu. Ya, sepertinya ada kesalahan. Kita coba lihat dulu di scriptnya. Oke. Nah, ini mungkin kesalahannya ada di sebelah sini ya. Nah, get parent ini adalah fungsi one dari
rootnya sendiri, ya maka kita harus menggunakan keadaan kurung tutup ya. Sekarang kita coba kembali. Semoga saja berhasil. Nah, jatuh ya, turun ya. Nah, sekarang kelihatannya ini bukan sedikit lagi, tapi lambat banget ya. Nah, kalian bisa mengkonfigurasinya di dalam sini. Tuh,